Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada Bapak Azhari dan keluarga yang dirahmati Allah SWT. Pagi hari ini kita masih menyambung kajian kita yang masih berada di surah Al-Qalam. Seingat saya kali ini kita di ayat yang ke-34 insya Allah. Sebentar saya share screen sebentar. Oke. Surah Al-Qalam, untuk hanya mengingatkan kembali, pemetakannya kemarin kita bagi menjadi 5 bagian, ya, ayat 1 sampai 7, ayat ke-8 sampai 16, dan ayat ke-8 17 sampai 33. Pertama tentang rif'atu qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayani akhlaqihi al-azimah, tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagian pertama. Yang kedua, tahqir qadril mukadzibin, ya, hinanya atau rendahnya kedudukan atau ya kedudukan orang-orang yang pendusta, dan serta penjelasan akhlak yang jelek dari mereka. Jadi ada kontras digambarkan di surat Al-Qalam, satu kedudukan Nabi dengan akhlaknya yang agung, kemudian kedudukan para pendusta yang begitu hinanya dan penjelasan dari akhlak mereka yang hina, kemudian disusul dengan kisah Ashabul Jannah, ya, pemilik kebun yang kemarin kita diskusikan, seingat saya. Kali ini kita masuk di bagian yang keempat, muqaranah bainal mu'minina wal kafirin. Kita sampai di perbandingan antara orang mukmin dan orang kafir nanti di ayat yang ke-43 atau 34 hingga ke-47 insya Allah. Jadi kita akan membahas bagian yang keempat, ya, dari surah Al-Qalam. Oke. Kita langsung saja ke ayat yang ke-34 setelah kemarin bicara tentang Ashabul Jannah yang berakhir dengan azab yang diberikan oleh Allah, menjadi hitam semuanya kebunnya dan seterusnya, ya. Dan mereka tidak hanya mendapatkan azab di dunia, tapi juga bisa mendapatkan azab di akhirat, ya, ayat yang ke-33 kemarin. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya inna lil muttaqina, bagi orang-orang muttaqin, 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatin na'im, surga-surga an-na'im yang penuh dengan kenikmatan yang kekal. Yang pertama, susunan kalimat ini kalau kita perhatikan susunannya tidak normal, ya, karena mestinya kalimatnya itu inna misalnya disusul dengan jannah an-na'im dulu. Mestinya sesungguhnya surga yang penuh kenikmatan itu diberikan kepada orang muttaqin. Lil muttaqinnya mestinya diletakkan di belakang. Nah, ini kata lil muttaqin diletakkan di depan dahulu. Lil muttaqin diletakkan di depan, sementara jannatin na'im itu menyusul kemudian. Kenapa begini? Karena hendak menghadirkan makna eksklusif, hendak menghadirkan makna eksklusif. Ini seakan-akan Allah mau menyatakan bahwa sesungguhnya, khususnya, eksklusif bagi orang-orang muttaqin. Yang penting untuk kita perhatikan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggunakan penguatan untuk mengokohkan, ya, dengan kalimat dengan huruf inna, sesungguhnya. Lil muttaqina,
khususnya spesial bagi orang-orang muttaqin. Ayat ini menggunakan kata benda untuk orang muttaqin, bukan alladzina taqau tapi al-muttaqin. Ya, bukan alladzina taqau tapi al-muttaqin, yaitu orang-orang yang memiliki iman, memiliki ketakwaan yang kokoh. Kenapa? Karena diungkapkan dengan menggunakan kata benda. Kalimatnya bukan alladzina taqau, tapi alladzina al-muttaqin. Maka maknanya mengandung makna bahwa ketakwaan mereka ini kokoh, ketakwaan mereka ini mapan. Gitu. Sesungguhnya spesial bagi orang-orang muttaqin, inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Sekali lagi, inda rabbihim juga menunjukkan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Jannat, jannat, dikasih surga, dikasih kebun-kebun, ya. Mereka akan masuk surga yang digambarkan oleh Al-Qur'an dengan an-na'im. An-na'im. Kata an-na'im sebagaimana kita ketahui bersama, ya, berasal dari kata nu'umah. Kalau kita perhatikan dulu, ya, na'im. Naim berasal dari kata nikmat, ya. Naim berasal dari kata nikmat. Nikmat kita tahu bersama ini juga berasal dari kata nu'umah, ya. Jadi naim berasal dari kata nikmatun, ya. Nikmat. Nikmat berasal dari kata nu'umah. Nu'umah itu artinya sesuatu yang membuat kita comfort, sesuatu yang membuat nyaman, yang membuat tentram, yang membuat bahagia, namanya nikmat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang benar untuk difikirkan ayat ini, nikmat itu ada dua, ada nikmat yang pertama, ya, ada yang menggunakan kata ala. Misalnya di surat Ar-Rahman, babi ayyi ala, ya. Ini nikmat jamaknya adalah nakma. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim kita perhatikannya ada kata nakma, ya. Nah, yang kedua jenis nikmat, ya, ada kata ilyi atau alyi yang nanti menjadi jamaknya ala, la, gitu. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa bedanya? Ini juga kenikmatan, tapi kalau nikmat itu adalah kenikmatan yang diusahakan, ada usaha sebelumnya, ya. Jadi kita mendapatkan kenikmatan itu harus didahului dengan usaha. Nah, kita ada berusaha di situ, ada amal, oke. Sementara ala adalah nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa usaha kita, ya. Karena itu lihat Quran menggunakan kata naim untuk menunjukkan surga ini diperoleh bukan dengan kosong, bukan kita diberikan saja oleh Allah, tapi ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT karena kita sudah berusaha untuk meraihnya. Ya, karena itu tidak menggunakan kata yang berasal dari kata ala, meskipun nikmat di dalam bahasa Al-Quran itu ada dua, ada nikmat yang diusahakan, ada nikmat yang diberikan tanpa usaha. Kalau tanpa usaha ala, seperti fabi ayyi ala rabbika tukadziban, kalau nikmat itu usaha, kenikmatan, kebahagiaan yang kita dapatkan melalui usaha. Maka surga itu merupakan kenikmatan yang kita dapatkan karena kita usaha. Nah, tambahan huruf ya, naim itu mengandung makna selama-lamanya, ya. Jadi tambahan huruf ya, naim jadi begini, itu mengandung makna selama-lamanya. Nah, sama seperti hamid misalnya, hamid majid, hamid berarti yang terpuji selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Dia tidak butuh orang yang memuji atau siapapun yang memuji, karena dia terpuji selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, orang muttaqin itu yang imannya mantap, yang imannya kokoh, ya, kelak dia akan mendapatkan surga Allah, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh
dengan kenikmatan yang kenikmatannya selama-lamanya. Penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Masya Allah ya. Di dunia ini kalau kita pikirkan, seberapa nikmatnya lah kita ini mendapatkan apapun saja. Semuanya berakhir dengan kebosanan. Semua pada akhirnya juga berakhir dengan haus. Ya. Sebaik-baiknya mobil, lama-lama setelah 25 tahun, 35 tahun, haus. Cantik-cantiknya istri, lama-lama kemudian juga hilang kecantikannya. Seterusnya dan seterusnya. Tidak surga. Karena Allah menggambarkan dengan kata naim. Dengan kata naim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Sesungguhnya bagi orang muttaqin yang ketakwaannya kokoh, mantap, karena menggunakan tadi kata benda, ya, kata Allah SWT, di sisi Rabb-nya mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan yang selama-lamanya. Oke. Ayat ini turun berkenaan dengan komentar yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ya, misalnya Imam Qurtubi di sini menjelaskan bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu melihat mereka itu diberikan kebaikan di dunia ini jauh lebih banyak dibandingkan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Jadi orang Quraisy itu merasa bagian kami ini kaya-kaya, kami ini orang kaya, kira-kira begitu. Banyak hartanya dan segala macamnya. Sementara orang mukmin, dia sedikit sekali bagiannya. Kebanyakan dari pengikut Nabi pada saat itu miskin-miskin kalau kita banding dengan Abu Hurairah, dengan Abu Jahal dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah berbicara tentang akhirat, nanti ada orang mukmin dan seterusnya, apa dia? Fa idza sami'u bihaditsil akhirah. Maka ketika mereka mendengar tentang berita akhirat, wa ma wa'adahullahu mu'minin, dan apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang mukmin, qalu, mereka itu berkata apa? In sahha anna nub'atsu kama yas'umu Muhammad, kata dia. Jika memang benar bahwa kita ini akan dibangkitkan sebagaimana praduganya Muhammad dan orang-orang yang bersama dia, kata dia, lam yakun haluna wa haluhum illa mislama hiya fid dunya. Kalau memang akhirat itu nanti ada, kira-kira mungkin keadaan kita dan keadaan mereka, ya, yaitu orang muslim, paling tidak akan jauh-jauh ya seperti apa yang ada di dunia ini. Kita sekarang lagi banyak mendapatkan harta, sebagaimana sekarang kita lihat, orang mukmin sedikit harta. Nanti pun kalau kita ini mati, ya, dan ada memang hari akhir itu, mungkin ya sama aja lah, kata dia. Wa illa lam yazidu alaina wa lam yafduluna. Atau kalau tidak demikian, paling mereka juga tidak akan mungkin mengalahkan perolehan kita. Mereka tidak mungkin ditambahi oleh Allah rizki, dan mereka tidak mungkin mengalahkan kita dalam dunia. Wa aqsa amrihim ayyusawuna. Masya Allah. Itu pendapatnya mereka. Ya. Bagian yang lain, kata Ibnu Abbas, apa komentar mereka? Inna nu'ta fil akhirah khairam mimma tu'taun, kata dia. Jadi kita ini akan diberi di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Itu komentar mereka. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang nanti Al-Quran menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Jadi setelah Allah menunjukkan sungguh orang-orang muttaqin itu akan mendapatkan surga, kenikmatan yang sangat banyak yang tidak pernah habis, dengan digambarkan dengan kata an-naim, selama-lamanya. Allah kemudian menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, dengan background ayat tadi itu, mereka kemudian komentar demikian itu. Allah kemudian menyatakan, sekarang Allah mengajak mereka berpikir, afanaj'al, maka apakah, kata Allah SWT, kami menjadikan al-muslimin, orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT, kal mujrimin, seperti orang-orang mujrim, kata Allah SWT. Sekarang ini kalau kita lihat konteksnya, Allah bicara tentang apa ini? Tentu saja adalah tentang orang-orang Quraisy, ya, dengan Rasulullah SAW, sahabatnya dan para sahabat
ini dibandingkan dengan Quraisy. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini menarik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada dua sekarang karakter manusia di sini, ya. Yang satu disebut dengan al-muslimin, ya. Yang satu disebut al-muslimin, yang kedua disebut dengan al-mujrimin. Oke. Jadi kita lihat yang pertama disebut al-muslimun, ya. Yang kedua disebut al-mujrimun. Oke. Al-muslimun adalah orang yang salima, pasrah, ya. Pasrah, patuh, ya. Patuh itu cirinya. Patuh terhadap apa? Perintah Allah SWT. Dia hidup dengan aturan Allah. Oke, saya singkatkan saja dengan aturannya. Aturan Allah. Karena itu disebut dengan muslim. Jadi muslim adalah orang yang pasrah, patuh dengan aturan Allah SWT. Mujrim dari kata jarimah itu, ini kriminal. Ya. Atau kita sebutkan para pelaku kriminal. Ya. Jadi ini orang yang melakukan banyak perbuatan kriminal. Nah, kriminal itu adalah ketidakpatuhan. Ya. Tidak patuh, tidak pasrah. Kepada apa? Sama, pada aturan Allah SWT. Nah, Allah sekarang mempertanyakan, adakah akhir dari orang muslim dengan orang mujrim itu sama? Coba kita pikirkan saja, kalau ada orang yang berbuat amal dengan amal yang berbeda, satu pasrah, satu tidak pasrah, satu patuh, satunya tidak patuh, masa mereka akan diberikan hukuman yang sama oleh Allah SWT? Akan diberikan akhir yang sama. Itu yang disebut Al-Quranul Karim dengan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah kami menjadikan orang Islam itu nanti akan mendapatkan balasan yang sama dengan orang mujrimin? Kata Allah SWT. Apa kata Allah? Malakum kaifa tahkumun. Masya Allah. Malakum. Malakum adalah kalimat keheranan sebenarnya. Malakum itu bentuk kalimat yang mengungkapkan ungkapan keheranan. Jadi kalau kita heran dengan seseorang, jadi ada kalimat malakum. Malakum ini kalau dalam bahasa Inggris mungkin seperti what's wrong. Ya, seperti kalimat what's wrong misalnya. What's wrong with you? Nah, ini kalimat yang mengungkapkan keheranan, ketakjuban. Ya, karena tidak mungkin, itulah malakum. Malakum itu kalau kita terjemahkan secara literal tentu tidak akan dapat. Maksudnya maknanya misalnya hanya menjadi malakum ma. Apakah lakum bagi kalian semuanya? Ada apa kalian semuanya ini? Bukan begitu maksudnya. Tapi malakum maknanya what's wrong with you? Misalnya. Piye toh? Bagaimana toh? Misalnya gitu. Malakum. Ada apa? Kenapa kamu bisa begitu itu? Malakum. Nah, kita ini kalau keheranan dengan seseorang dan karena sikapnya, pikirannya, kalimat yang dipakai adalah malakum. Malakum. Ekspresinya kalau kayak orang Inggris, what's wrong with you? Apa yang salah dengan kamu? Kenapa kamu begitu? Keheranan dan ketakjuban. Kenapa? Karena kok bisa ada orang punya kesimpulan kayak tadi itu. Bahwa ada orang muslim nanti akan sama dengan orang mujrim. Bahwa seperti tadi ini, seperti kalimat ini. Kami ini insoha kata dia ya. Ini kata dia ini kalimatnya ini. Ini kan amat kok bisa ada orang punya pikiran kayak begitu. Jika memang benar Nabi Muhammad itu akan kalimatnya benar, kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Keadaan kita dengan keadaan orang kafir, orang mukmin itu atau orang Islam akan sama saja kata dia. Dan mereka tidak mungkin mengungguli kita kata dia. Masya Allah. Oh bisa ada orang punya pikiran kayak begitu itu. Nah, Allah menurunkan ayat ini untuk mengomentari itu. Mengomentari kenapa kok bisa kayak begitu. Malakum kaifa tahkumun. Kita lanjutkan dulu ya, baru nanti kita diskusikan. Amlakum kitabun fihi tadrusu. Kata Allah SWT. Amlakum kitabun fihi tadrusu. Am itu sebenarnya adalah huruf mungkote, ya, huruf yang menjadi pemisah, ya, dengan kalimat sebelumnya. Untuk misalnya amlakum, apakah ya lakum bagi kamu semuanya
kitabun, memangnya kamu punya kitab, fihi tadrusun, yang di dalamnya kamu membacanya, dan kemudian kamu bersikap dengan apa yang ada di isinya. Di dalamnya itu, kemudian kata Allah, innalakum fihi lama takhayyarun. Ya, kamu punya kitab. Kenapa Al-Quran menyatakan kitab? Seakan-akan memangnya kamu punya kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, kepastian. Jadi kitab itu, sekali lagi ya, makna kitab. Kitab itu asalnya ada dari kata kataba, artinya menulis. Tapi menulis ini di batu atau di kayu zaman dahulu untuk menunjukkan makna kepastian, ya, atau tidak bisa berubah. Nah, karena itu sesuatu yang sudah termaktub atau tertulis dia tidak bisa berubah. Allah pertama menanyakan, memangnya kamu punya ketentuan, punya kitab yang sudah tertulis di dalamnya? Innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalamnya innalakum, kata Allah SWT, bahwa di dalamnya kamu benar-benar fihi lama takhayyarun, kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai. Kamu boleh melakukan ikhtiar, suruh milih ini gini gini. Apa yang kamu punya itu? Punya kitabkah kamu? Nggak ada. Masya Allah ya. Jadi yang pertama diingatkan oleh Al-Quran Karim, memangnya kamu punya kitab suci yang mendukung kamu, mensupport kamu, bahwa kamu itu punya amalan atau punya ketentuan yang akan mensupport kamu, bahwa kamu itu akan mendapatkan kebaikan di akhirat itu. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Pertama tentu saja mereka tidak punya. Mereka tidak punya. Oke. Amlakun aimanun. Jadi yang pertama ya, kitab. Ini kita rumuskan lagi biar mengingatkan. Yang pertama Allah menanyakan apakah kamu punya kitab. Ya. Yang kedua, amlakum aimanun. Apakah kamu punya aiman? Okay. Aiman adalah dari kata yamin, artinya tangan kanan. Tapi yang dimaksudkan dengan aiman ini adalah sumpah. Karena dulu orang bersumpah itu dengan menggunakan tangan kanan untuk menunjukkan kesungguhan. Allah menyatakan, ataukah, kata Allah SWT, ataukah, apakah engkau benar-benar, ya, bagi kamu itu, kamu punya janji, kamu punya sumpah, kamu punya aiman, ya, punya perjanjian. Alaina, perjanjian dengan Allah SWT, yang perjanjian itu mengikat kamu, code binding, balighatun ila yaumil kiamat. Yang perjanjian itu nanti sampai di hari kiamat sana. Innalakum lama tahkumun. Masya Allah ya. Jadi apakah kamu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat kokohnya dan sampai berlaku di hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai berlaku di hari kiamat, apakah kamu sungguh benar-benar dapat mengambil keputusan seenakmu semacam itu? Innalakum lama tahkumun, kata Allah SWT. Mereka punya janji? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Dan bagaimana mereka bisa berani semacam itu? Yang berikutnya, salhum ayyuhum bidzalika za'im, kata Allah SWT. Tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka, yang mana di antara mereka terhadap hal ini, yakni nanti kalau di akhirat mereka akan oke-oke saja, nanti mereka akan dipastikan aman. Memangnya mereka punya orang yang pasang badan, namanya zaim, yang memproteksi mereka, yang bertanggung jawab, ya, yang akan menjadi zaim, menjadi zaim, kata dia. Apakah mereka punya zaim? Tidak punya mereka. Orang yang bertanggung jawab, memproteksi mereka, ya, taking care terhadap mereka, tidak punya. Mereka juga tidak punya zaim. Ada zaim buat mereka. Sebentar. Ada zaim buat mereka. Al-Quran bahkan menyatakan di ayat ini kita mendapati, ya, satu, mereka tidak ada kitab. Dua, mereka tidak ada aiman. Ya. Tiga, mereka tidak ada zaim. Al-Quran menyatakan
Dan yang terakhir, amlahum syuraka'un syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Apakah kalian juga memiliki syuraka, sekutu-sekutu, syarikat-syarikat? Falyatu bi syurakaihim. Maka datangkanlah teman-temanmu, ya, supportermu semuanya. In kanu shadiqin, jika kamu benar-benar adalah orang-orang yang shadiq, yang benar. Ya, Allah SWT di ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya kerancuan berpikirnya dan keyakinannya orang-orang kafir pada saat itu. Mari sekarang kita pikirkan berkenaan dengan diri kita. Sebentar. Oke, ini keliru sebentar. Nah, begini. Oke. Kalau kita perhatikan dari ayat ke-34 ya sampai ke-41 ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ada bagaimana Allah menentang atau menyalahkan prinsip dan keyakinannya orang-orang kafir. Nah, jadi yang pertama, orang kafir merasa ini prinsipnya ya, yang nanti ini juga sebenarnya penyakit harta, penyakit orang yang memiliki kenikmatan hidup. Jadi kalau kita lihatnya ini orang Quraisy atau sebagai gambaran dari orang yang kaya, atau saya sebut dengan the havers, ya, orang yang punya, the have, ya, yang punya harta, have and have not. Kalau kita sebut dengan the have, kaya, kita sebut saja simbol orang kaya raya. Oke. Mereka ini orang kaya raya punya kesadaran atau punya keyakinan bahwa nanti kalau dia mati, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana di dunia. Oke. Jadi prinsipnya dia meyakini orang itu kalau kaya di dunia, terus dia akan juga kaya di akhirat. Ini pentingnya prinsip yang dia yakini. Ini namanya penyakit yang dimiliki oleh orang kaya, meyakini bahwa kalau dia baik di dunia, dia juga akan baik di akhirat. Nomor satu, Allah menentang. Apa buktinya kalau kamu punya itu? Ya, Allah menyatakan alasannya, ya, alasan kebenarannya atau buktinya. Allah, satu, ada enggak kitab? Yang kedua, ada enggak iman? Ya, atau janji Allah SWT. Yang ketiga, ada enggak zaim? Ya, yang ketiga, zaim. Yang ketiga, zaim. Yang keempat, adakah syuraka? Jadi kita lihat sebentar ya. Kalau di dalam agama kita ada prinsip tadi ya, bahwa kadang-kadang nanti harta kita itu atau kekayaan itu bisa menjadi sumber kejelekan yang kita kenal dengan hubul mal atau penyakit yang bisa merusak kita, pikiran kita karena kecintaan yang berlebihan kepada harta. Yang pertama. Nah, salah satu penyakitnya itu adalah penyakit harta itu adalah orang bisa meyakini kalau dia ini kaya di dunia, nanti kemudian dia juga akan diberikan kenikmatan di akhirat. Ini misalnya begini ya, contoh paling kecil dulu. Kalau kita melihat orang yang enak hidupnya di dunia, itu meskipun kita itu awalnya tidak menganggap dia dekat dengan sayang sama Tuhan, dalam Islam, ini menarik, saya gini dulu lah. Misalnya di Protestan, itu orang kalau kaya, itu berarti simbol
disayang Tuhan. Itu di dalam agama Protestan. Kekayaan itu simbol bahwa seseorang itu disayang Tuhan. Islam mestinya tidak. Karena di Islam itu kekayaan itu bukan simbol. Ya ujian. Kekayaan itu ujian dalam agama. Karena itu dia bukan tanda orang disayang oleh Allah SWT atau orang dibenci, tidak disayang oleh Allah SWT. Karena kekayaan itu adalah karunia, sekaligus dia adalah ujian. Sama seperti ilmu, sama seperti pemberian Allah yang lain, ya. Misalnya jabatan, misalnya ilmu, misalnya ketenaran, dan seterusnya lah, yang merupakan ujian. Di Protestan, orang meyakini kekayaan itu sebagai simbol dari tanda kalau dia disayang oleh Tuhan. Tetapi yang menarik, orang Protestan ini, gaya berpikir seperti orang Protestan ini, ternyata merupakan salah satu akibat dari penyakit cinta sama dunia. Itu maksudnya. Nah, kita sebagai orang Islam kadang-kadang pelan-pelan ngikutin orang Protestan. Misalnya, kalau ada teman kita dagangnya kurang sukses, kita bilang, kamu kurang baca Qur'annya, kamu kurang sholawatannya, kamu kurang apalah, sodakohnya kurang miskin. Jadi seakan-akan kalau kita ini tidak sukses dagang, tidak sukses apalah dalam urusan dunia, itu kita kaitkan dengan kesolehan kita yang kurang baik. Nah, jadi pelan-pelan kita ini niru seperti orang Protestan, bahwa kekayaan itu diberikan karena Tuhan telah sayang sama kita. Ya saya tadi, waduh, kalau ada orang sukses kita tanya, resepnya apa, Pak? Pak, baca sholawat apa, Pak? Amalannya apa, Pak? Misalnya. Jadi kita melihat dunia itu kita kaitkan dengan bahwa kalau orang itu sukses di dunia, itu berarti dia disayang oleh Tuhan. Jadi pelan-pelan kita ini akan mengalami sebagaimana yang diyakini oleh orang Protestan. Dan apa yang diyakini oleh Protestan itu sesungguhnya jauh sebelumnya juga telah diyakini oleh orang Quraisy, gitu loh maksudnya. Jadi orang Quraisy itu sama, karena kata dia saya kaya, banyak harta, semuanya smooth, dan seterusnya. Itu sampai punya keyakinannya Tuhan sayang deh sama kita. Itu poinnya. Itu bahayanya orang yang punya bahayanya kekayaan. Nanti di pikiran itu bisa tertanam semacam itu. Sampai oleh Allah ditunjukkan orang Quraisy itu bisa semacam itu. Kalaulah Muhammad benar bahwa kita ini akan dibangkitkan, kata dia, keadaan kita ini mesti tidak akan jauh-jauh dengan keadaan semacam sekarang inilah. Orang mukmin itu ya akan tidak terlalu kaya semacam itu, miskin-miskin, sementara kita ya akan tetap, mereka tidak akan bisa mengungguli kita, kata dia. Inna nu'ta fil akhirah khairam mimma tu'tun, kata dia. Kita akan diberikan di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang-orang Islam. Buktinya ya seperti sekarang. Kalau Tuhan tidak sayang sama kami, kata dia, tentulah kami di dunia sengsara. Buktinya enggak. Jadi kalau ada kehidupan kedua tadi, ya di akhirat, maka tentu keadaan kami akan lebih baik daripada keadaan orang Islam. Inna nu'ta fil akhirah khairam mimma tu'taun. Masya Allah, kata dia. Ini yang menjadi perhatian kita untuk kita pikirkan bahayanya ini. Karena itu kadang-kadang kenapa sih Allah kadang-kadang membuat kita kadang susah untuk mendapatkan harta, agar kita sadar kadang-kadang itu, agar kita sadar bahwa rezeki segala macam ya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kesusahan, penderitaan dan segala macamnya, agar kita sadar. Masya Allah, enggak, Allah itu sebenarnya kalau kita perhatikan enggak ada kaitannya dengan apa tadi, dengan itu tadi, dengan orang kaya nanti pasti dia nanti nggak akan jadi kaya lagi, enggak, karena Allah menetapkan aturan gitu. Ada aturan yang berlaku di dunia, ada aturan yang berlaku di akhirat. Aturan yang berlaku di dunia adalah asal kita bekerja dengan sungguh-sungguh,
maka kita akan dapat kekayaan. Tapi kaya di akhirat beda lagi rumusannya, aturannya. Jadi aturan yang di dunia bisa berbeda dengan aturan yang di akhirat. Karena kalau di dunia, ya, di dunia itu, jadi kalau di dunia itu ada Ar-Rahman, di akhirat ada Ar-Rahim, kan gitu ceritanya. Di dunia Allah sudah bikin aturan, siapapun saja, mukmin atau tidak mukmin, asalkan dia mencari rizkinya Allah SWT dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman, tapi tidak di akhirat. Karena di akhirat orang harus beriman pada Allah. Allah akan nyayangi dia selama-lamanya. Ya, karena asma Allah yang satu adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, ini kritik Al-Qur'anul Karim terhadap orang-orang Quraisy pada saat itu yang juga sebenarnya cerminannya sama kita dapati hari ini. Ya, orang yang kaya merasa nanti kalaupun nanti hidup di akhirat dia juga akan kaya seperti mereka. Satu. Karena itu kemudian mereka tidak mau beriman, tidak mau berubah gaya hidupnya, terus saja menzolimi orang lain, terus saja tidak berubah. Kenapa? Karena yakin semacam itu. Itu Al-Quran. Makanya Allah mengajak mereka ini berpikir. Kata Allah SWT, apa alasanmu kamu bisa begitu itu? Allah menanyai 4 hal ini untuk menyatakan, memangnya kamu punya kitab suci yang kamu sudah baca di sana, yang kamu deres, fi tadrusun, kamu pelajari di dalamnya, dan kemudian kamu dibolehkan untuk memilih yang baik. Memangnya ada? Pertanyaannya, tidak punya. Yang kedua, memangnya kamu punya perjanjian dengan Allah SWT yang perjanjianmu sampai di hari kiamat? Ya, nanti kemudian kamu perjanjiannya itu bahwa kamu akan aman, kamu bisa memilih mana yang keputusan yang kamu inginkan. Tidak ada. Atau memangnya kamu punya zaim, punya orang yang akan bertanggung jawab kepada, yang akan pasang badan buat kamu. Memangnya kamu punya zaim? Tidak ada juga. Oke, kalau tidak zaim, syuraka lah kata Allah. Ya, syuraka, teman-teman, supporter, ya, yang kamu carikatkan kepada Allah SWT. Ya, tenanglah, saya punya banyak teman lah. Saya punya, ya, dan seterusnya lah. Patung-patung dan seterusnya, ya, sesembahan-sesembahan yang dianggap itu menjadi syuraka, ya, yang kita asosiasikan dengan Allah SWT. Nah, kalau kamu tidak punya 4-empatnya, itu apa dasarannya kamu meyakini bahwa nanti kalau di akhirat kamu juga akan mendapatkan kebaikan yang sama? Nah, itu ayat ini diawali dengan penegasan yang akan mendapatkan kenikmatan yang tidak putus-putus orang muttaqin, bukan orang mujrimin. Orang mujrimin hanya angan-angannya saja bahwa dia akan punya kehidupan yang enak di akhirat. Tidak ada, kata dia. Kan ada kitab yang mendukung, ada aiman janji, tidak ada orang yang proteksi zaim, dan tidak ada supporter yang mendukung mereka. Karena itu Allah heran, kamu tidak punya semuanya. Kamu ditipu oleh perasaan kamu sendiri. Ya, oleh perasaan kamu sendiri. Bahwa karena kebiasaan sudah kaya raya dan enak, kayaknya nanti akhirat sama saja deh. Allah SWT. Yang dikritik oleh Al-Quran dan menyatakan, Masya Allah ya, malakum kaifa tahkumun, kata Al-Quran. Malakum kaifa tahkumun. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aimanun, kata Allah. Ya, tidak punya. Salhum ayyuhum dzalika za'im. Emangnya ada orang yang bertanggung jawab? Tidak ada. Am lahum syuraka, juga enggak ada. Ya. Itu sampai ayat yang ke-41 ya. Kita lihat beberapa, kalau ada tambahan di tafsir, amlakum aimanun alaihi balighah wal baligha al muakkada billah. Ya, balighah itu yang dikokohkan dengan Allah SWT. Satu perjanjian yang mendapatkan pekokohan, penguatan dari Allah SWT. Tidak punya ya. Innalakum lama tahkumun, artinya amlakun aimanun 'alaiha balighatun annana la nu'adzibukum fid dunya la yaumil qiyamah. Memang kamu punya perjanjian ya, yang kemudian perjanjian itu menyatakan bahwa kamu tidak akan diazab di dunia sampai di akhirat. Enggak ada. Enggak ada. Zaim itu apa? Zaim itu al-kafil ya. Dari kata kafalah ya. Orang yang menanggung. Ya, kamu merasa aman, memangnya kamu punya zaim. Ya.
Dia menyangka punya zaim. Siapa zaimnya? Berhala-berhala itu. Ya, nggak punya dia. Yang kedua, siapa zaim itu? Ar-Rasul maksudnya. Ya, juga mereka juga tidak punya. Yang ketiga adalah al-qiyim bil amr li taqaddumi wa ri'asatihi. Mereka tidak punya juga. Siapa yang bisa menegakkan urusan itu? Pemimpin yang bisa menyelesaikan urusan juga mereka juga tidak punya. Mereka juga tidak punya. Itu puncak dari hubbul mal. Puncak dari hubbul mal. Karena kemarin kan kita membahas dampak dari hubbul mal kan kemarin ya. Satu bisa membuat orang sombong yang kemarin ya, yang sudah kita bahas itu. Dan puncaknya salah satu yang paling terakhir dari penyakit yang bernama hubbul mal itu adalah membuat orang meyakini bahwa nanti kalaulah dia berada di akhirat, dia juga akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Itu penyakit paling terakhir dari hubbul mal. Karena kan seingat saya di yang Al-Qalam yang kemarin kita bicara itu sudah. Coba kalau ingat saya sudah kemarin yang terakhir itu kita kan sudah membahas tentang dampak dari atau penyakit yang timbul dari kecintaan kepada harta kan begitu ya. Kayaknya ini ini cara menghadapi bala karena ini oke. Ini kan yang anak saruming kamalan wa azunafara, sombongnya, kemudian kikir, bakhil, itu juga penyakitnya. Di mana? Di Al-Kahfi. Oke. Oke, saya tambahin di sini aja lah. Oke. Jadi kita bicara tentang harta yang kemudian menjadi penyakit namanya hubbud dunya atau hubbud dunya. Ini penyakitnya hubbud dunya. Oke, saya giniin dulu. Ini penyakit yang harus kita waspadai. Hubbud dunya, kalau ada pernyataan di dalam ada menyatakan hadis, ada menyatakan tidak ya. Ad-dunya, hubbud dunya, ya. Hubbud dunya gini aja lah, hubbud dunya ra'su kullu khati'ah, ra'su kulli khati'atin, khati'atin. Ya. Atau dalam bahasa Inggris orang menyebutkan bahwa money is the root of all evil, kata orang bule ya. Jadi kata orang bule, uang adalah akar dari segala macam kemaksiatan, segala macam keburukan, kata orang Amerika ya. Ini terkenal orang Amerika, proverbnya orang Amerika ya. Money is the root of all evil. Kecintaan terhadap harta maksudnya. Orang kalau cinta sama harta itu akan melahirkan evil kata dia. Dalam agama kita hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya. Kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal ra'su, kepalanya ya. Kepala dari apa? Segala macam khoti'ah, segala macam kesalahan. Nah, kenapa orang korupsi dan segala macamnya agak mirip ya? Nah, kemarin kita mendaftar apa saja yang membuat hubbud dunya itu penyakitnya. Penyakit yang pertama adalah dari hubbud dunya adalah sombong. Ya. Yang kemarin itu kita dapat maknanya sombong. Karena itu dia menyatakan ana aktsaru minka malan wa zudafara atau kibir. Ya, takabur. Yang pertama. Ini harus hati-hati karena takabur, tafakhur, kemudian ya. Takabur, tafakhur, takatsur. Itu penyakit kesemuanya. Takabur sombong, tafakhur merasa tafakhur itu kita berbangga-bangga. Ya, ini penyakit juga dari harta, tafakhur namanya, bangga dengan hartanya itu, takatsur berlomba-lomba, membanyakkan diri. Ini semua juga ini kebanggaan,
banggaan diri, bangga diri karena harta, ya. Bangga diri karena harta. Tafakhur, takatsur, ini senangnya memperbanyak. Terus keinginan, once more istilahnya. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Tidak ada batasannya. Terus ini semua penyakit hubud dunia. Satu, sombong, takabur, maunya merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kemudian tafakhur, bangga terhadap diri. Terus takatsur, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, tidak pernah ada batasannya. Terus yang keempat, kita di ayat ini kikir. Ya. Yang keempat adalah kikir. Ini semua tanda penyakit hubud dunia atau bakhil. Ya. Sampai kemarin ceritanya satu orang miskin pun tidak boleh masuk ke kebunnya, ya, saking kikirnya. Dan yang paling terakhir puncaknya adalah nanti mereka merasa aman di akhirat. Ya. Merasa aman di akhirat. Nah, itu yang sekarang kita diskusikan ini sebenarnya bagian yang paling terakhir dari penyakit hubud dunia. Nanti kita cek diri kita masing-masing. Saya ini masuk yang mana? Apakah saya ada hubud dunia di dalam hati saya? Tinggal ngecek kepada 5 ini. Kalau saya punya dari 5 ini, itu harus kita mulai hati-hati. Karena jangan-jangan, Masya Allah, ini bahaya. Jangan, karena seperti rumusnya ya, lihat orang-orang soleh kalau berdoa, itu rumusnya, Allahumma ja'alid dunya, Allahumma ja'al, ya Allahumma ja'al, atau Allahumma ij'al, ya, ij'alid dunya, jadikan dunia ini, ya ij'alid dunya fi aidina, wala taj'al, ya wala taj'al dunya fi qulubina. Ya, ini doanya orang-orang soleh ya, berkenaan dengan harta ini. Atau kalau Rasulullah SAW mengajarkan apa? Wala taj'alid dunya akbaru hammina, misalnya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Kalau dari Rasul, ya, wala Allahumma wala taj'alid dunya wala taj'alid dunya taj'al dunya akbaru hammina. Ya. Wala mablagha ilmina. Nah, kita lihat dulu sebentar, baru kita masuk ayat selanjutnya. Jadi di ayat ini kita lihat harta itu titipan dari Allah SWT, amanah. Tapi harta bisa melahirkan penyakit, namanya hubud dunia. Sama, kedudukan, jabatan itu juga karunia dari Allah, namanya al-jah. Tapi dia bisa juga menjadi penyakit, namanya hubbul jah. Ilmu juga begitu. Ilmu itu juga diberikan oleh Allah SWT. Dan kadang-kadang membuat kita kemudian keliru, ya, menjadi sombong, dan seterusnya, sama, singkat. Oke? Jadi ada 5 penyakit, bisa sombong, bisa tafakhur, berbangga diri, kafur, karena puas, minta yang lebih lagi, minta lebih, once more, minta more, minta lagi, tidak pernah puas, ya. Masya Allah. Ini contoh jiwa orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Sombong, mengukur dunia itu sebagai ukuran kedirian dia. Ini sebenarnya ini penyakit yang amat sangat bahaya, ya. Jadi gini, sombong itu kemudian merendahkan orang hanya karena harta. Namanya sombong, mengukur orang karena harta. Nanti kita mikirkan, kalau pandangan kita kepada orang lain itu ditentukan oleh hartanya, saya menghormati, saya menghargai, itu karena hanya harta, itu karena berarti kita sudah punya bibit takabur, nomor 1. Nomor 2, tafakhur. Tafakhur itu bangga diri. Ya, bangga diri. Ini sebenarnya juga penyakit, cirinya adalah kita ini, jadi kita merasa pribadi kita ditentukan oleh sesuatu yang ada di luar diri kita. Cirinya tafakhur. Mestinya kita ini bangga dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu iman, itu amal soleh. Bukan bangga dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Rumah, mobil, duit, dan segala macamnya.
Nah, nanti akan ada muncul penyakit dalam hati yang itu disebut dengan hubud dunia. Cirinya adalah tafakhur. Kita ini jadi mengukur diri kita ini mulia atau enggak karena ada sesuatu yang ada di luar kita yang kita miliki. Kalau mobilnya ganti kita merasa bangga. Kalau rumahnya ganti kita merasa bangga. Jadi kayak begitu namanya tafakhur. Bahaya nih. Yang ketiga namanya takatsur. Terus tidak pernah puas. Minta lebih terus, minta lagi, minta lagi. Sebenarnya dia sudah tidak akan bahagia meskipun banyak hartanya. Karena Allah membuat dia makin haus, makin terus lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sehingga dia tidak ada qanaah. Orang kalau tidak qanaah, tidak akan bahagia hakikatnya. Kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi terlalu cinta sama dunia. Itu poinnya itu. Nah, yang paling terakhir adalah terus kikir. Ciri berikutnya itu kikir dan bakhil. Makanya dilihat-lihat, kalau kita susah sekali untuk membelanjakan harta di jalan Allah, jangan-jangan ada hubbul mal. Dan yang terakhir, aman di akhirat. Merasa aman, karena saya sekarang sudah diberikan nikmat, kok di dunia apalagi di akhirat. Itu maksudnya. Nah, karena itu, Al-Quran mengingatkan di ayat tadi itu, memangnya kamu punya kitab, memangnya kamu punya aiman, memangnya kamu punya zaid, memangnya kamu punya syuraka, yang menjadi bukti bahwa kamu di akhirat nanti enak dan perilakumu yang kurang ajar itu dan seterusnya. Masya Allah ya, enggak ada hubungannya. Kan itu lihat, kita ini diperintah, kita diajarkan doa Allahumma ja'alid dunia, ya Allah jadikan dunia itu fi aidina, di tangan kami, wala taj'alid dunya fi qulubina, dan jangan jadikan dunia itu di hati kami. Ya, wala taj'alid dunya akbaru hammina, dan jangan jadikan dunia itu adalah keinginan yang paling terbesar kami. Ini perhatikan. Himmah itu kalau kita punya cita-cita, punya keinginan yang sangat kuat, namanya himmah. Ya Allah, jangan jadikan dunia himmah kami yang paling tertinggi. Cita-cita kami yang paling tertinggi. Bukan itu. Kita ini ingin akhirat. Yang kedua, jangan jadikan dunia itu, ya Allah, puncak dari pengetahuan kami. Seperti ini mung dunyo, toh. Tidak ngerti akhirat, nggak ngerti Quran. Enggak, ya Allah, saya tidak kepingin dunia yang menjadi puncak dari pengetahuan kami. Oke, itu ayat sampai ke ayat 42. Kita selesaikan ya, minimal sampai di ayat yang ke-47, agar tinggal satu materi lagi. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari disingkapkan betis. Ya, saya kasih terjemahnya biar memudahkan. Yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ingatlah nanti ya, ada hari di mana apa? Yauma yukshafu. Hari di mana disingkapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, betisnya. Ya, nanti kita lihat apa maksudnya. Khasyi'atan absaruhum. Khasyi'atan absaruhum, dalam keadaan hina, khusyuk sekarang. Tapi khusyuk di sana, waktu keadaan di akhirat tidak ada gunanya. Ya. Oke, khasyi'atan absaruhum, fadharni, sebentar, biar mudahkan mengikuti. Fadharni wa umli lahum. Allah mengasih kasih keluasan, masih dikasih tangguh ya. Umli lahum, kata Allah SWT. Oke, sedikit lagi. Amtas alhum. Ya, oke. Amtas alhum. Apakah kamu meminta am indahumul ghaib fahum. Oke, yang terakhir sekarang bagi bagian yang keempat dari surah Al-Qalam. Akhir Allah menyatakan am indahumul ghaib. Lihat dulu, baru setelah itu kita lihat beberapa tafsirnya. Oke. Yauma yukshaf. Yauma pada hari, yukshafu. Kasyaf itu diperlihatkan, sesuatu yang tertutup. Kalau kemudian dibuka, namanya kasyafa. Ya, kasyaf. Nah, itu ada ahlul kasyaf.
orang-orang yang Allah bukakan, ya, apa yang mestinya tertutup buat banyak orang, dia diberikan keterbukaan, namanya kasyaf. Ada sahabat Nabi yang bisa melihat arasy, ya. Ada sahabat Nabi misalnya, tapi dikasih ujian oleh Allah, dan semua yang namanya kasyaf. Nanti Allah menggambarkan pada hari disingkapkan. Apa yang disingkapkan? Disingkapkan. Apa maksudnya ini? Yauma yuksafu an syaqin, ya. Yauma yukshafu an syaqin, atau Al-Qur'anul Karim, wa yud'auna, dan kemudian dipanggil ila sujud, untuk melakukan sujud, fala yastati'un, maka mereka tidak kuasa lagi, tidak mampu untuk sujud. Ya. Kenapa? Ini menggambarkan kalau orang itu menyingkapkan betis, ya, itu sebagai simbol apa? Ketakutan. Kayak misalnya ada kayak banjir, atau ada kayak apa ya, kegentingan, emergency. Itu gambarannya kalau zaman dahulu, ya, orang lari, kok bingung semuanya, ngangkat kain sarungnya sehingga betisnya kelihatan. Jadi ungkapan yauma yukshafu ansak ini adalah ungkapan emergensi, ungkapan situasi yang apa namanya, ya, emergensi, situasi yang amat sangat kalut, kira-kira ya begitulah. Situasi yang apa, tidak biasa. Ini situasi dia umul kiamah kelak. Orang ketakutan, itu gambarannya. Orang ketakutan, kebingungan, sampai digambarkan hari disingkapkannya betis. Hari disingkapkannya betis. Kenapa? Karena ketakutan. Warna ngerinya, karena emergensinya. Ini gambaran dengan menggunakan pengungkapan kalimat yukshafu ansa. Yuksafu ansa. Oke? Dan ketika mereka dipanggil untuk sujud, mereka tidak bisa lagi sujud. Khosyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kenapa tidak bisa sujud? Bukan waktunya. Ini bukan waktu ibadah lagi. Tapi ini waktu apa? Waktu untuk menerima balasan. Oke, karena itu lihat. Apa yang dimaksud dengan yauma yukshafu ansak? Hari di mana disingkapkan betis. Di dalamnya ada 4 pendapat menurut para mufassir, ya. Yang pertama, ansaqil akhirah. Ya. As-saq al-ghita. Ya. Jadi saqil akhirah itu dari betisnya akhirat nanti, ya, maksudnya. Jadi disingkapkan apa yang ditutupi nanti dibuka di akhir. Yang kedua, saq ay al-ghita. Saq itu maksudnya penutup, ya, atau al-ghita. Ya. Yang ketiga adalah al-karbu wa syiddah. Yang ketiga maknanya adalah al-karbu, kerumitan, kesusahan, ya, wasyiddah, kemelaratan, kesumpekan, kebingungan, kegalauan, semuanya jadi satu. Al-karbu wasyiddah. Kalau kita dihimpit dengan kesumpekan dan kesusahan yang amat sangat menghimpit kita, namanya asyiddah atau al-karbu. Ya, itu makna yang nomor 3. Makna yang keempat adalah iqbalul akhirah, ya, wadhihabul mana tadi? Oke, yang keempat wadhihabud dunia. Dunia hilang dan kemudian akhirat yang didatangkan oleh Allah SWT. Karena itu disebut dengan yauma yukshafus sak. Ya, dibukakan apa namanya? Disingkapkan. Apa yang disingkapkan? Dunia hancur dan kemudian orang mulai memasuki realitas yang hakiki, yaitu akhirat. Itu disebut dengan apa yang dimaksud dengan yauma yukshafu. Jadi yang pertama yukshafu itu dilihatkan apa namanya, tutupnya akhirat, atau yang dilihat huru haranya, kengeriannya, ketakutannya, kesumpekannya, dan hilangnya dunia serta masuknya kita ke dalam akhirat. Ya. فأما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه عز وجل يتعالى عن البقاء. Kata Imam Qurtubi, adapun ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah menyingkap betisnya, فإنه عز وجل, karena sungguh Allah SWT ya ta'ala, maha luhur, maha tinggi Allah dari memiliki anggota tubuh. Karena itu sak ini tidak kita artikan seperti betisnya Allah, karena memang tak mungkin Allah itu memiliki anggota sebagaimana makhluk.
wattaba'id, dan jauh dari situ, wa ayyakshifa yataghatta, wa maknahu ayyakshifa anil, kalau Imam Qurtubi mengartikan apa maknanya, ma ayyakshifa anil azim min amri, ya, atau disingkapkan dari keagungannya, keagungan urusan akhirat ini, atau diartikan yakshifu an nurihi azza wajal, ya, tersingkap cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga Imam Qurtubi, Imam Mawardi juga sama. Fa'amma ma ruwiya Allah Ta'ala yakshifu an saqihi. Ada riwayat yang menuturkan bahwa Allah membuka saqihnya, maksudnya adalah munazzahun at-tab'id. Ya, Allah disucikan dari anggota tubuh dan segala macam dapunya Allah SWT, bukan dapunya, tidak layak itu untuk Allah, karena untuk makhluk. Ya, jadi bukan ke sana maksudnya. وفي هذا اليوم ثلاثة أقاويل أنه يوم الكبار والحرام والعجز عن الأعمال. Di yaum di sini maksudnya hari masa sepuh tua ketika orang sudah mulai pikun, ya, atau yaum huduril munya wal muayyan, atau yaumul qiyamah yang makna yang paling, ya, nanti mereka maksudnya di sini adalah yaumul qiyamah. Apa maksudnya wa yud'auna ila sujud fala yastati'un? فمن قال في هذا اليوم أنه يوم القيامة جعل الأمر بهذا السجود على وجه التكليف. Ya. Jadi mereka tidak bisa menjalankannya karena urusan sujud ini bukan urusan taklif lagi, ya, bukan karena kita sudah masuk di akhirat. Faman ja'alu fid dunya falahu fil amri bihadza sujud qaulani. Kalau di dunia taklif, tapi kalau perintah pembebanan, tapi kalau di akhirat ya enggak. Tidak bisa, tidak ada gunanya. Karena ya, makanya ini adalah penyesalan ya bagi orang yang sudah tidak bisa lagi. Kan tidak ada gunanya itu sujud. Tidak bisa di sana. Karena amal itu dilakukan di dunia. Dan di dunia disebut dengan darul amal, sementara di akhirat kita sebut dengan darul tempat pembalasannya. Tempat pembalasannya. Itu maksudnya apa namanya? Ayat ini. Oke, kita balik lagi ya. Yauma yukshaf, pada hari betis disingkapkan. Satu, untuk menggambarkan keruwetan, kebingungan, dan seterusnya. Kalau dirujukkan kepada Allah SWT, maka maknanya ketika disingkapkan cahayanya Allah, ketika disingkapkan keagungan dari urusan ini, yaitu yaumul qiyamah. Ketika nanti kita melihat hakikat, karena nanti begitu kita masuk ke alam akhirat, misalnya kita dibangkitkan itu, kita tahu realitas semuanya itu. Wah, itu disingkapkan kemudian. Dan nanti secara apa namanya ya, secara dihinakan. Karena fungsinya wa yud'auna ini diperintahkan ini maksudnya untuk taubih, untuk penghinaan, untuk penghinaan. Mereka itu kamu sujud sekarang. Karena dulu di dunia dia tidak pernah sujud. Dan mereka diperintah sujud. Tapi mereka bisa melakukan enggak juga. Karena sudah sekarang dia mensadar sesadar-sadarnya. Kesalahan terbesar dia adalah tidak melakukan sujud waktu hidup di dunia. Kenapa kok tidak sujud? Sujud itu lawan dari sombong. Ya. Jadi sama dalam hadis, jadi begini ya. Aqrabu ma yakun al-'abd, ya. Jadi keadaan yang paling seorang hamba itu dekat dengan Rabb-nya adalah sujud. Dan sujud itu lawan dari sombong. Kalau kita perhatikan. Ini sujud itu yang akan tidak membuat orang sombong. Karena itu Allah menyintai keadaan seorang hamba yang sedang sujud. Bahkan itu keadaan paling dekat seorang kepada Allah SWT. Karena sujud itu. Karena sujud. Ya. Kenapa? Karena sujud itu simbolnya adalah kehormatan kita yang paling terbesar. Yaitu otak kita. Ini apa namanya, simbol dari kehormatan itu wajah sebenarnya. Kita letakkan di tempat yang paling rendah. Karena kita mau pasrah dan taat kepada Allah SWT. Itu namanya. Nah, sementara para kriminal itu adalah orang yang tidak pernah sujud. Ya, dia sombong seperti tadi karena penyakit harta tadi. Makanya dihinakan di akhirat dengan diperintah mereka sujud. Ya, tapi dia bisa sujud? Nggak bisa nih ya. Memalukan, dihinakan, dan untuk menunjukkan kesalahan terbesar orang masuk neraka itu nanti adalah karena tidak sujud. Karena tidak sujud.
Bukan saja dia sombong kepada Allah SWT, tapi nanti juga dia juga sombong terhadap makhluk. Karena tidak pernah bersujud. Masya Allah ya, itu poinnya. Dan dihilangkan dengan kalimat fala yastati'u. Apa kemudian yang terjadi sekarang? Kalau dulu di dunia dia tidak pernah sujud, tapi diperintah sujud dia tidak bisa sujud. Apa kata Allah? Oh syi'atan absaruhum tarhabuhum zillah. Sekarang dia khusyuk. Dulu di dunia dia tidak pernah khusyuk. Sekarang ganti khusyuk. Khusyuk itu rasa takut yang ada di dalam hati, yang kemudian muncul kelihatan dalam fisiknya. Ya, entah matanya, entah suaranya, entah tubuhnya yang bergetar, itu sebagai simbol dari khusyuk. Kata Allah, nanti apa yang khusyuk? Mata mereka khusyuk. Matanya tertunduk lesu. Ya, kenapa? Karena sekarang saya sadar, ya Allah, dulu saya tidak pernah sujud. Dulu saya sombong kepadamu. Saya sombong kepada orang lain. Karena saya memiliki banyak harta. Sekarang Allah menghinakan dia. Masya Allah ya. Pandangannya, matanya dulu jelalatan kemana-mana. Matanya tidak pernah tunduk. Karena dia selalu mencari peluang-peluang. Donyo terus. Sampai dia lupa Allah. Tender, proyek, terus saja. Yang lihat syahwat, nafsu. Dulu begitu saja. Sekarang Allah hinakan khasyi'atan absaruhum. Mata-mata mereka, pandangan mereka sekarang khusyuk. Ya, ada gunanya, tidak ada gunanya. Khusyuk itu di dunia, bukan di akhirat. Tarhaquhum zillah. Masya Allah. Mereka diliputi dengan zillah, kehinaan. Zillah itu kehinaan, ya. Lawan dari kata izzah. Izzah artinya keluhuran, ya. Izzah keluhuran. Lawan dari izzah adalah zillah. Masya Allah. Lawannya adalah zillah. Itu kehinaan, kerendahan, hina, rendah. Namanya zillah. Ya, Masya Allah. Kata dia, satu, matanya ini khusyuk, ya, terus dia diliputi dengan zillah, kerendahan. Waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Ya, dan waqad kanu, sesungguhnya mereka, ya, dahulu di dunia, yud'auna ila sujud, diseru untuk bersujud, wa hum salimun, dan pada saat itu mereka dalam keadaan salimun. Sampai Al-Quran menggunakan kalimat salimun. Coba salimun di sini itu makmur lah, makmur, enak semuanya, sejahtera dia, hartanya banyak, fisiknya sehat, semuanya punya kekuatan segala macam dia. Tapi dulu dia tidak mau sujud. Ketika diperintah di dunia untuk sujud, dia tidak sujud. Padahal faum salimun, dia gagah, punya asam urat, uang banyak, segala macamnya. Untuk sujud saja kepada Allah. Karena itu ciri dari pengikut Rasulullah SAW, tarahum ruka'an sujjadan. Kamu lihat mereka itu ahli ruku', ahli sujud. Masya Allah. Belum lagi ditambahi ciri mereka apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda ya sujud. Masya Allah. Ya, bekasnya sujud itu. Tidak ada kesombongan orangnya. Allah menggambarkannya. Jadi nanti kita lihat ya, apa penyakitnya untuk menghilangkan sombong itu adalah sujud. Jadi kita rubah nanti kehormatan kita, izzah. Kalau kita mikirkan ya, semua ini tadi sombong, tafakhur, takatsur, kikir, aman di akhirat, itu kan sebenarnya kepingin mendapatkan keluhuran. Al-Quran menggambarkan enggak, kamu akan mendapatkan zillah nanti. Mendapatkan zillah. Jadi Masya Allah ya. Jadi Al-Quran menyatakan kalau di dunia itu mujrimun, dia pelaku maksiat, al-mujrimun, dia sikapnya apa? Tidak sujud. Tidak sujud di dunia. Tidak sujud itu implikasinya juga sombong dia. Ya, sombong. Oke. Kenapa sombong? Karena dia merasa dengan sombong itu dia mendapatkan izzah, keluhuran. Oke, urutannya. Jadi dia mujrimun, orang-orang yang mujrimun itu mau sujud di dunia, ya, maka dia sombong perilakunya karena dia merasa dia akan mendapatkan izzah, keluhuran. Itu mimpinya mereka, keadaan mereka. Ya, padahal nanti di akhirat ini di dunia
Sekarang di akhirat, mujrimun di akhirat, oke, padahal mereka dulu masih sehat nih. Waktu diperintah oleh Allah untuk sujud, mereka masih sehat. Ya, kata Allah masih salimun. Padahal mereka sedang dalam keadaan sejahtera. Ya, sehat lahir batin. Keadaan baik. Keadaan terbaik di dunia. Al-Quran disebut salimun. Masya Allah. Tapi mereka tidak mau melaksanakannya dulu. Oke, sekarang di akhirat Allah permalukan dan ditunjukkan kesalahannya buat kita. Kenapa sih mereka kok sampai kayak begitu itu? Karena mereka tidak mau sujud. Sekarang mereka diperintah lagi sekarang untuk sujud. Tapi mereka mau, tidak bisa sekarang, tidak ada gunanya di akhirat. Allah menunjukkan sekarang bukan dia mendapatkan izzah. Di akhirat diperintah sujud, tapi mereka tidak bisa lagi. Ya, apa yang dia dapatkan? Dia bukan mendapatkan izzah, tapi dia mendapatkan zillah, kehinaan. Bahkan Al-Quran bukan hanya kehinaan, diliputi dia kehinaan, dan khosyiatan, khusyuk pandangannya. Khusyuk tapi matanya untuk simbol kehinaan mereka. Masya Allah. Ya, khosyiatan absaruhum tarhaquhum billah. Waqad kanu yud'auna ila sujud fahum salimun. Fadarni, kata Allah. Serahkan ya Muhammad. Biarkan dia, tinggalkan. Ya, saya yang mengurusi dia. Wa may yukadzibu bihadzal hadits. Serahkan ya Muhammad kepadaku urusan orang yang mendustakan Al-Quran. Darni itu kayak begini, kalau kita marah sama seseorang ya, terus udah tinggalin aja, ini biar saya aja lah. Saya yang ngurus orangnya. Oh, lihat, perhatikan. Orang yang cinta sama dunia, yang berakhir dengan kesombongan, nanti oleh Allah, tinggalkan yang ini, biar aku saja yang ngurusin. Untuk kalimat yang sangat keras, untuk menunjukkan hukuman yang akan diterima itu begitu ngerinya. Allah menyatakan fadharni. Fadharni, sama seperti kepada Walid bin Mughirah di surat Al-Mudaththir, Allah menyatakan fadharni wa man khalaqtu wahida. Ini juga sama, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan aku saja yang akan menghadapi orang yang terus-menerus mendustakan Al-Qur'an ini. Anastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan istidraj kepada dia. Masya Allah. Kami akan menarik mereka berangsur-angsur, pelan-pelan ke arah kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang dia tidak ketahui. Masya Allah. Ini hukuman yang paling menakutkan, ya, namanya istidraj. Sampai sini kita bicarakan, ya. Wa umli lahum. Dan kata Allah, aku beri masa tangguh mereka itu. Tak langsung saya turunkan hukuman. Tak kasih masa tangguh dulu. Agar apa? Agar mereka bisa berpikir, mungkin dia bisa berubah. Allah kasih masa tangguh. Wa umli lahum, kata Allah. Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku, pokokku matin. Amat tangguh, amat kokoh. Antas aluhum ajran wa hum min maghramin muthqalun. Apakah kamu meminta upah kepada mereka? Mereka diberi dengan hutang. Kenapa sih mereka itu kok tidak mau taat sama Allah SWT, taat sama Nabi Muhammad SAW? Memangnya kamu minta mereka bayar upah, sehingga kemudian mereka terbebani, gara-gara kamu menyatakan, oke, kalau kamu masuk Islam, you harus bayar. Kalau kamu mau ngikutin Nabi Muhammad, you harus bayar. Enggak. Anta sebelum ajran, apa kamu minta uang, minta sedekah kepada mereka, minta upah. Sehingga kemudian mereka menjadi bangkrut, mughram, ya, terbebani karena punya hutang, dan mereka merasa berat dengannya. Enggak. Dan 47 dipungkasi dengan am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah ada pada mereka ilmu yang gaib? Ya. Lalu mereka fahum yaktubun, menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Tentukan, nah, kalau saya begini, tak punya juga. Tak punya juga. Jadi mereka berangan-angan palsu. Berangan-angan kosong, harapannya bahwa mereka akan sukses di dunia dan di akhirat. Nah, Allah sekarang, kalau ada yang belumnya, kita lanjutin dulu, lihat dulu. Wa yud'auna ila sujudi wa hum la yastati'un, karena tadi ya, taklif, badharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, ya, yakni Al-Qur'anul Karim.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada 5 pendapat. Yang pertama, sanakhuduhum ala ghaflatin fahum la ya'rifun. Mereka akan berada di dalam ghaflah, kelalaian demi kelalaian, dan dia tidak tahu, tidak sadar kalau dia berada dalam kelalaian, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, natsba'un ni'mah as-sayyi'ah wa nunsihmu taubah. Maksudnya istidraj di sini adalah dia akan diberikan nikmat, ya, disertai kenikmatan itu dengan kejelekan. Nanti sebentar lagi ya, dapat nikmat tapi semakin lupa sama Allah, dapat nikmat tapi makin lupa sholatnya. Itu namanya natsba'un ni'mah as-sayyi'ah. Jadi kenikmatannya diikuti dengan keburukan. Dan dia dilupakan untuk bertaubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, na'khudhu min haitsu tarju. Masya Allah. Diambil nanti makin dia dari derajat yang rendah terus makin rendah, makin hancur kayak gitu. Yang keempat, tadrijuhum ilal adzab. Dan nanti dia akan pelan-pelan berangsur-angsur dia akan diarahkan menuju azabnya Allah Subhanahu wa taala, qalilan ba'da qalil, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hatta yulaqiu min haitsu la ya'lamun. Sampai dia tidak tahu, oh loh, ternyata begini endapnya nanti di neraka. Dia naulau alimu waqta akhtihim bil adab martakabul ma'asi wa iqanu bi amalihim. Dia tidak tahu, dia seakan-akan merasa masih dapat kebaikan saja, karena kalau dia tahu itu akan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah, tentu dia akan berhenti bermaksiat. Itu namanya istidraj. Dan terakhir, Roy Ibrahim Muhammad, kam min mustadrajin bil ihsan ilaih wa kam min maghbunun bis sana alaih wa kam min maghrurun bis satri alaih. Kata Ibrahim, ulama kita ya, menyatakan berapa banyak ya orang itu kalau dikasih kebaikan itu tidak sadar, dikira kebajikan, padahal itu istidraj. Ya, berapa banyak orang itu kalau dipuji dia lupa dengan itu dan dia tertipu dengan pujian. Berapa banyak orang yang juga tertipu dengan ditutupnya kejelekan-kejelekan kita, Masya Allah. Ya. Tertipu dia. Istidraj an-naqlu min halin ila hal. Kata darruj. Istidraj adalah perpindahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Ya. Itu namanya istidraj. Oke, sekarang kita simpulkan ya dari ayat yang ke tadi berapa? 43 ya sampai 42, yauma yukshafu an syaq itu sampai di ayat yang ke-47. Allah bicara tentang konsep istidraj. Jadi ada konsep istidraj. Istidraj. Ini terakhir ya. Istidraj. Istidraj adalah tadi perpindahan berangsur-angsur ya ke arah kebinasaan. Istidraj. Istidraj ini dari kata daroja. Daroja itu sebenarnya derajat, sudah masuk di Indonesia, anak tangga. Karena itu kalau kita naik anak tangga nomor 1, anak tangga nomor 2, anak tangga nomor 3. Istidraj itu orang berangsur-angsur dia naik tangga, naik, tapi ujungnya adalah kebinasaan, bukan kebaikan. Jadi proses orang naik terus, ya, dia berpindah terus, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Jadi bilang gini, jadi berkaitan dengan nikmat ini ya. Jadi kalau orang itu mendapatkan nikmat, tapi plus maksiat, maka itu adalah istidraj. Itu rumusnya. Ya, dari Nabi Muhammad ya. Ini rumusnya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, tapi dalam hal yang sama, nikmatnya itu tidak membuat dia makin dekat sama Allah, tapi bersama itu juga dia makin maksiat, makin jauh pada Allah, namanya istidraj. Itu rumusnya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat, tapi dia terus bermaksiat, namanya istidraj. Istidraj. Ya. Dan tidak sadar dia, karena dia pelan-pelan makin dikasih kebaikan, terus kebaikan, demi kebaikan, terus gitu. Tiba-tiba nanti mati dia dalam keadaan tidak beriman. Sebagaimana gambaran yang tadi para ulama tadi ada beberapa tadi pemaknaannya.
gambaran dari istidraj tadi. Misalnya kenikmatannya diikuti dengan keburukan dan dia tidak bisa tobat, misalnya. Ya, atau dia ghaflah. Jadi kalau kita ngikutin ini ya, jadi ada beberapa di situ, kita tulis saja sini lah untuk memudahkan. Satu, ghaflah, tapi dia tidak sadar. Ya, ghaflah, dia tidak sadar. Yang pertama dikasih ghaflah. Yang kedua, nikmat diikuti dengan maksiat, nikmat plus maksiat, tapi tidak tobat. No taubat. Ini ciri-cirinya. Ghaflah dan dia tidak sadar. Yang ketiga adalah min haitsu daraju wa tabbu. Ini juga tidak apa-apa. Rabi' tadriju minal adzabi naihim qalilan fa qalilan samalah. Ada 4, ya itu adalah 3, kalau itu sama. Jadi prinsip utamanya ini kalau kita lihat bedaannya. Oke. Jadi cara yang diberikan oleh Allah SWT, jadi kalau gimana polanya kita ambil polanya saja lah. Oke. Polanya minimal ini. Dia dibikin ghaflah. Ghaflah itu adalah ghafilnya kita lupa hal yang penting dan wajib. Karena sibuk, karena lebih mementingkan yang kurang penting. Tapi karena kita sudah menganggap itu penting, maka dia nampak seperti sesuatu yang penting. Nah, itu namanya ghaflah. Saya sering nyontohin sebenarnya. Misalnya contohnya, kita ini mau sholat zuhur, tapi gara-gara ada drama Korea, bentarlah saya nonton drama Korea lah, terus sampai kemudian terasa drama Korea itu lebih penting, sehingga kemudian kita melupakan sholat zuhur itu. Namanya ghaflah. Ini banyak orang yang kayak begini nih, lupa ke masjid, lupa sholatnya, lupa semuanya karena ngurusin dunia. Namanya ghaflah. Nah, kalau dia sadar masih oke. Nah, nanti ciri istidraj itu orang dikasih ghaflah dan dia tidak sadar kalau dia sedang ghaflah. Masya Allah. Dulu sebelum laris dagangannya masih terlihat di masjid, masih terlihatan Jumatan, masih kumpulan dengan penduduk sekitar, ya warga sekitar. Sekarang udah enggak lagi. Dia melupakan hal-hal yang penting dan wajib buat hidup dia, seperti sholat dan seterusnya. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan yang kurang penting. Bisnisnya, proyeknya, dan segala macamnya. Namanya ghaflah. Nah, ciri dari istidraj itu polanya ada yang begitu. Orangnya ghaflah dan dia tidak sadar. Atau yang kedua, dia dikasih nikmat, sukses dagangannya, sukses apa sajalah, ya, namanya kesuksesannya, nikmatnya, tapi dibarengi dengan maksiat. Dan dia juga tidak tobat. Ya, dia juga tidak tobat. Itu juga ciri dari istidraj. Sama lah seperti kayak Abu Jahal, itu orang-orang yang istidraj. Ya, orang-orang yang kaya raya, korun, istidraj. Ya, dikasih semuanya, tapi ghaflah, korun. Ya, Firaun, istidraj, ya, dan seterusnya. Itu rumusnya ya. Pada hari begitu amat sangat menakutkan, padahal mereka begitu istidraj, nanti apa yang terjadi? Seperti tadi itu. Begitu nanti disingkapkan, ya, cahayanya Allah datang hari kiamat, yang timbul hanyalah kesusahan demi kesusahan. Mereka tidak mau sujud sekarang, dan seterusnya. Itu yang digambarkan melalui ayat ini sampai di ayat yang ke 40. Demikian untuk sementara, Mas. Tinggal satu bagian lagi, insya Allah kita selesaikan di pertemuan mendatang. Jadi intinya adalah sekali lagi ya. Jadi surah Al-Qalam itu terdiri dari 5 bagian. Yang isi utama dari surat Al-Qalam berkenaan dengan akhlaqud du'at ilallah. Karakter dari orang-orang yang menyeru ke jalan Allah SWT atau da'i ilallah. Jadi isi dari surat Al-Qalam singkatnya adalah berkenaan dengan perilaku da'i kepada menuju Allah. Perilaku orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Nah,
ayat pertama sampai 8 menunjukkan akhlaknya Nabi dan tingginya kedudukan Nabi agar kita bisa nyontoh. Yang kedua, kita dikasih tahu oleh Allah akhlaknya orang pendusta, yang buruk, agar kita tidak punya akhlak yang kayak begini. Jadi bahasan pertama agar kita meniru, bahasan yang kedua agar kita menghindar. Setelah itu Allah kasih contoh kisah Ashabul Jannah, tukang kebun yang kaya raya dan seterusnya, sampai kita mendapatkan apa sih penyakit dari kekayaan tersebut. Kenapa begitu? Orang itu kalau akhlaknya sudah baik, ya nanti dia akan punya reputasi, dikenal di masyarakat, disenangi oleh orang. Maka biasanya kalau akhlak sudah baik, apalagi dia menjadi dai oleh Allah, nanti dimudahkan oleh Allah rizkinya. Hati-hati, kalau sudah mudah rizkinya, nanti orang bisa lupa dengan tujuan awalnya itu. Dia mengajak orang ke Allah, bukan mencari materi, bukan mencari harta benda. Itu yang diingatkan. Karena nanti kalau mencari harta benda, sama saja dengan yang model kedua ini, mukadzibin tadi. Itu orang-orang yang tenggelam dalam dunia itu. Dan itu Allah ngasih contoh dengan Ashabul Jannah bersama penyakit-penyakit dari harta itu. Ya, takatsur, tafakhur, takatsur, dan segala macamnya itu. Agar kita tidak bisa jadi kayak begini. Setelah itu, di ayat berikutnya, Allah sekarang membandingkan antara orang mukmin dengan orang kafir. Yang kita bahas tadi. Kita list, kita tahu bagaimana orang mukmin mendapatkan Jannatun Naim, dan kemudian bagaimana orang kafir oleh Allah dikasih istidraj di dunia, dan di akhirat dia dihinakan. Ya, khosyi'atan absaruhum tarhakum dhillah, kata Al-Quran Karim. Jadi kita sekarang clear banget. Jadi kalau kita niru, jadi singkatnya ya sampai bahasan ini, kalau kita niru akhlak Nabi, insya Allah dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah. Ya, tidak akan kesusahan kita dalam urusan kekayaan. Ya, dan nanti di akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan Jannatun Naim. Kira-kira kayak begitu. Tapi ada yang kedua, orang-orang yang sombong. Boleh jadi di dunia dia juga mendapatkan harta yang banyak. Tapi diingat, semua itu adalah istidraj. Kalau kita memiliki banyak nikmat, tapi terus bermaksiat, itu sebenarnya adalah istidraj. Dinaikkan kita ke tangga berikutnya, agar jatuhnya kita makin sakit. Ya, nanti terjerembab orang, para kriminal itu dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti yang terakhir, bahasan kita terakhir berkenaan dengan amrun Nabi bisobri ala adal musyrik. Mohon maaf, saya hanya bisa segini saja karena mau mengisi pelatihan di UM. Jadwalnya nanti jam 12-an, saya harus pergi ke sana. Mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.